Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kali ini. Tentunya dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 31 Maret 2024. Tentunya serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan untuk Anda. Bersama Slianti Risni, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, Bupati Banjar Saidi Mansur bersama Kapolres Banjar AKBP M. Irfan Haryat dan Kapolres Banjarbaru diwakili Kabak OPS Kompol Indra Agung Perdana Putra melakukan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah tentang PAM Pilkada tahun 2024 di Maliga Sultan Adam, Martapura. Penandatanganan nota perjanjian hibah daerah antara Bupati Banjar Saidi Mansur dengan Kapolres Banjar AKBP M. Irfan Haryat dan Kapolres Banjarbaru diwakili Kabak OPS Kompol Indra Agung Perdana Putra tentang hibah PAM Pilkada 2024 belum lama tadi berlangsung di Mahligai Sultan Adam Martapura. Dalam perjanjian tersebut, Pemkab Banjar memberikan total dana APBD untuk pengamanan Pilkada 2024 sebesar 6,14 miliar rupiah lebih, masing-masing untuk Polres Banjar 5,49 miliar rupiah lebih. Sementara untuk Polres Banjarbaru 651 juta rupiah meliputi wilayah hukum Aluh-Aluh dan Beruntung Baru. Kapolres Banjar AKBP Irfan Haryat mengungkapkan anggaran PAM Pilkada akan digunakan pada tahapan persiapan pembentukan panitia, kampanye, masa tenang, pengamanan di TPS, hingga pelantikan Bupati Banjar terpilih bulan Februari 2025 mendatang. Kapolres mengapresiasi Pemkab Banjar yang bersedia menambah anggaran tersebut jika terjadi kekurangan nantinya. Lebih lanjut, menurut Irfan, pelaksanaan Pilkada tahun ini akan terjadi penyusutan jumlah tempat pemungutan suara TPS, yakni dari 1980 menjadi 1.500 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap sekitar 400 orang setiap TPS. Memang kami disupport full dari pemerintah daerah. Jadi Polri sendiri tidak memberikan, namun pemerintah daerah yang memberikan anggaran itu, dan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak halnya sama seperti pemilu kemarin presiden, itu dananya dari pusat APBN, yang pilkada dari daerah, dan itu semua tahapan bahkan sampai dengan PSU ataupun ada putaran kedua kita menggunakan itu. Dan yang baiknya dan sangat apresiasi Polres kepada kabupaten, manakala yang dana hibah pertama tadi yang 5,4 itu kurang, akan disupport lagi dari anggaran pemerintah daerah ini. Seperti yang sudah kita rumuskan bersama dengan KPU, bahwa ada penyusutan TPS yang dari awalnya 1.980 sekian menjadi 1.500. Nah, itu diasumsikan satu TPS sekitar 400 DPT. Nah, oleh karena itu dari penyusutan itu kita lebih gampang atau lebih mudah untuk memantau TPS-TPS yang ada di masa kampanye. Diketahui usai Pilpres dan Pileg, KPU selanjutnya akan menggelar pilkada secara serentak di seluruh Indonesia, akan dimulai bulan Mei 2024. Sementara untuk pemungutan suara akan digelar Rabu 27 November 2024 mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero terus berkomitmen untuk peduli terhadap sesama dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Direktur Retail Funding Distribution Bank Rakyat Indonesia hadir langsung dari Jakarta untuk bersilaturahmi ke Regional Office Banjarmasin di kilometer 3,5 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rabu 20 Maret 2024. Ia berkesempatan menyerahkan simbolis 1.500 paket sembako kepada masyarakat 2 kelurahan di sekitar kantor wilayah BRI Banjarmasin yang diwakili oleh Lurah Kuripan. Turut hadir menyerahkan bantuan adalah Chief Executive Officer BRI Regional Office Banjarmasin Novian Supriyatno,
Warga pun mengaku sangat terbantu atas kepedulian Bank Rakyat Indonesia ini, apalagi di momen bulan puasa yang sempat terjadi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Terima kasih untuk Bank BRI, ini sangat bermanfaat bagi kami yang tidak mampu ini. Mudahan BRI makin maju dan jaya lagi. Di hari yang sama, turut diserahkan bantuan program BRI Peduli kepada 8 panti asuhan dan 2 panti werda yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, juga santunan kepada 200 anak dari 5 panti asuhan. Saya sangat berharap bahwa ini juga menjadi bagian dari peran BRI berada di sekitarnya yang bisa dirasakan manfaatnya. Tentu kami tidak berarti apa-apa berada di sini seandainya kami tidak bisa memberikan manfaat. Manfaat yang paling gampang dirasakan adalah manfaat dalam keseharian, di mana kami per hari ini kalau boleh dibilang kami ini mungkin di industri perbankan yang memberikan kemudahan akses kepada hampir 40 juta masyarakat. Kalau kita di kami itu sebenarnya adalah segmen mikro dan ultra mikro. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, di Festival Ramadan 1445 Hijriah, Pegadaian meramaikan suasana bulan puasa dengan berbagai kegiatan, diantaranya pameran UMKM, perlombaan, hingga berbagi kepada para anak panti asuhan. Inilah para pemenang lomba mewarna yang telah digelar dalam rangkaian Festival Ramadan bersama Pegadaian di Taman Kamboja, Banjarmasin, Sabtu 23 Maret 2024. Selain itu, juga diserahkan hadiah kepada 3 pemenang lomba azan, dan yang terakhir adalah lomba peragaan busana muslimah. Di kesempatan ini, Pegadaian juga menyalurkan bantuan kepada 2 panti asuhan sebagai bentuk kepedulian perusahaan untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak kepada Pegadaian yang sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk berhadir pada sore hari ini yang di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga selalu menjadi Pegadaian menjadi sukses, limpah rezeki maupun berjaya di masa depan untuk masyarakat kemaslahatan umat tentunya. Terima kasih banyak. Wakil Presiden Pegadaian Area Banjarmasin menjelaskan, gelaran Festival Ramadan ini diadakan sebagai bentuk kehadiran pihaknya di tengah masyarakat, baik dengan membantu memfasilitasi para pelaku UMKM dalam berusaha, maupun mewadahi anak-anak untuk berprestasi, hingga saling berbagi kepada sesama. Tujuannya adalah bagaimana kita ikut memeriahkan Ramadan ini akan memberikan manfaat untuk kita secara korporasi, sehingga Pegadaian bisa menjadi lembaga keuangan pilihan masyarakat Indonesia. Festival Ramadan ini dilaksanakan Pegadaian di seluruh provinsi, sekaligus mengenalkan slogan baru pihaknya, yakni mengemaskan Indonesia. Ahmad Makfur, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, warga MD Permai menyambut gembira kehadiran Wali Kota Banjarmasin bersama jajaran yang melaksanakan safari Ramadan di Masjid Al-Ihsan, bahkan turut diserahkan bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk pembangunan masjid. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Arifin Nur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melanjutkan Safari Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini, rombongan menyambangi Masjid Al-Ihsan di Jalan HKSN, Kompleks AMD Permai, Ahad 24 Maret 2024. Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga ketertiban dan memperkuat suasana ibadah yang khusyuk di bulan yang penuh rahmat ini. Untuk itu, jemaah yang hadir diajak meningkatkan kualitas iman dan takwa untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda. Tak ketinggalan, Pemkot Banjarmasin turut menyerahkan bantuan hibah keagamaan sebesar 100 juta rupiah untuk kelanjutan pembangunan masjid. Mudah-mudahan pembangunan cepat selesai. Nanti sekalian juga memberikan bantuan dari pemerintah kota sebesar 100 juta rupiah untuk penyelesaian masjid. Belum cukup memang, tapi mudah-mudahan menambah semangat
para donatur-donatur yang akan menyumbang untuk mempercepat penyelesaian. Ditambah suasana bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dengan silaturahmi kita diberikan ampunan, diberikan rahmat, dan mudah-mudahan puasa kita tunai sebulanan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Yayasan Masjid Al-Ihsan Al-Banjari mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut yang nantinya digunakan untuk pembebasan lahan yang masih tersisa, dan saat ini progres pembangunan telah menelan biaya 1,2 miliar dari 7,5 miliar rupiah yang direncanakan. Bantuan tersebut kita gunakan untuk pembangunan Masjid Al-Ihsan yang sekarang ini kami masih mencari anggaran 300 juta rupiah untuk pembebasan lahan tempat, kemudian untuk pembangunannya sudah berjalan sekitar 1,2 M dana yang sudah kita habiskan. Alhamdulillah di bulan Ramadan penuh berkah ini harapan kami kepada jamaah Masjid Al-Ihsan OPM di Permai maupun para dermawan, para donatur yang masih berada, mari segera kita berlomba-lomba berinfak bersedekah untuk pembangunan Masjid Al-Ihsan ini. Mudah-mudahan pembangunan Masjid Al-Ihsan ini akan selesai dengan secepat mungkin. Buka puasa bersama ini turut diisi tausiah oleh Ustadz Sufyan Al-Banjari yang menyampaikan keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Ramadan itu dalam bahasa Ramdo, apa artinya Ramdo? Ramdo ini membakar. Apa yang dibakar? Pertama, membakar semangat kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, membakar atau melebur dosa-dosa umat manusia. Karena bulan Ramadan ini kita berotak. Inna Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban bulan kata Nabi, dan Ramadan bulan kita seberatan. Kita jangankan mentakzimkan Ramadan, mentakzimkan Rajabnya luar biasa. Kegiatan safar ini ditutup dengan sholat maghrib berjamaah. Eko Hanggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melansir lagi. Selanjutnya pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin menyalurkan 500 paket Ramadan bahagia untuk duafa di 5 kecamatan di kota ini. Kegiatan ini secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Ketua Basnas Ridwan Maskur kepada 5 orang penerima. Di bulan Ramadan ini, Basnas terus berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan agar mereka bisa memenuhi keperluannya sehari-hari. Melalui program Banjarmasin Peduli, Basnas Banjarmasin menyalurkan 500 paket Ramadan bahagia kepada kaum duafa dimulai di Kecamatan Banjarmasin Selatan Selasa 26 Maret. Paket tersebut didistribusikan untuk 5 kecamatan dengan 100 paket per kecamatan bernilai 200.000 per paketnya atau total 100 juta rupiah hasil dari zakat, infak, dan sedekah para muzaki di kota Seribu Sungai. Adapun awal pendistribusian dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Ketua Basnas Ridwan Maskur kepada 5 orang penerima. Ibnu Sina menyatakan kegiatan seperti ini adalah bagian dari ajakan kebaikan untuk seluruh pihak dan supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka hendaknya disalurkan ke Basnas. Paketnya ini spesial ya, bukan sembako biasa, bukan, tapi memang paketnya khusus sehingga kebutuhan sehari-hari mereka bisa tercukupi dengan baik. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk puasa dan sampai dengan Lebaran. Tentu kegiatan seperti ini adalah bagian dari ajakan kebaikan untuk seluruh pihak, ya, baik para agnia, para dermawan. Momentum Ramadan dijadikan kesempatan untuk saling berbagi. Nah, terima kasih juga dan mudah-mudahan tepat sasaran. Tapi kalau ingin tepat sasaran silakan salurkan melalui Basnas Kota. Itu dalam rangka membantu warga yang duafa miskin ini minimal sampai menjelang Idul Fitri. Karena paketnya sudah terbaca, karena itu hasil survei ke lapangan, Sidin ini jumlah keluarga sekian, paketnya sekian. Itu dia sudah dibaca tuh. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Ini isinya itu ada Indomie dan sejenisnya, gula, lalu kemudian ikan, beras, minyak, susu. Ya sembako lah ngarannya. 9 bahan pokok keperluan masyarakat. Salah satu penerima mengucapkan terima kasihnya kepada Basnas karena paket ini bisa meringankan keperluan sehari-hari. Ia pun mengaku mendapat undangan dari Ketua RT
sehingga kaum duafa yang menerima benar telah didata sebelumnya. Ini baru pertama kali atau? Baru pertama. Baru pertama. Kalau dari Basnas Bang pernah latihan dapat di kilometer? Pernah. Ada pernah. Ini untuk apa aja Bu nanti keperluan sehari-hari ya Bu? Sehari-hari. Siapa yang mendata kemarin Bu? Jadi dapatnya RT lah. Oke. Dan di mana Bu? Klien. Semakin banyak masyarakat menyalurkan zakat infak dan sedekahnya ke Basnas, maka semakin banyak pula manfaat yang dirasakan kaum duafa hingga diharapkan mampu secara bertahap mengentaskan permasalahan sosial di kota ini. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, penyerahan puluhan paket lebaran oleh pengurus PGRI Banjarmasin Selatan tetaplah di Lintas Banua Sepekan.